Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik yang soli dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai ke materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti kakak ya. Tanganku ada 2, jarinya 5, kususun keduanya. Mari kita berdoa. Robi zidni ilman, warzuqni pahman. Robi zidni ilman, warzuqni pahman. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Nah, setelah mengikuti pelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian akhlak terpuji, mengidentifikasi macam-macam akhlak terpuji, meneladani dan mempraktikkan perilaku akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Sebelum kita membahas tentang akhlak terpuji, kakak mau nanya dulu nih, apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji adalah perilaku baik yang diajarkan Islam, seperti jujur, amanah, sabar, syukur, dan tawadu. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama yaitu jujur atau mengatakan yang sebenarnya. Misalnya tidak mencontek saat ujian. Nah, itu salah satu perilaku jujur. Yang kedua, amanah atau bisa dipercaya. Contohnya nih menjaga rahasia teman gitu. Terus yang ketiga, sabar atau menahan emosi. Nah, contohnya misalnya belajar walaupun lelah ya, capek, ngantuk. Terus yang keempat, syukur atau selalu bersyukur gitu. Contohnya menerima hasil ujian dengan ikhlas. Dan yang kelima yaitu tawadu atau tidak sombong, misalnya tetap rendah hati walaupun berprestasi. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan di Quran surat Al-Hujurat juga ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maksud dari ayat di atas adalah jadi jika kita ingin mulia di sisi Allah, kita harus berakhlak baik dan bertakwa. Nah, kemuliaan sejati juga bukan dilihat oleh manusia, tapi oleh Allah berdasarkan hati dan amal kita. Nah, selanjutnya manfaat akhlak terpuji. Yang pertama yaitu tentunya disukai Allah ya, dan manusia. Yang kedua meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang keempat yaitu menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. Penerapan akhlak di kehidupan siswa. Misalkan di rumah, selesaikan tugas rumah tanpa disuruh. Nah, itu salah satu akhlak terpuji dari perilaku amanah. Terus di sekolah, tidak mencontek saat ujian. Itu salah satu perilaku jujur. Terus di masyarakat nih, misalnya menghadapi tetangga yang menyebalkan dengan tenang gitu. Nah, itu salah satu perilaku sabar. Terus dalam pergaulan nih, misalnya tidak membanggakan diri walaupun berprestasi. Nah, itu salah satu contoh perilaku tawadu. Nah, selanjutnya, silakan adik-adik simak video ini, lalu simpulkan apa makna dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Hah? Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Oh, baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Ya, Pak. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Amat. Waduh. 1000
ons, 200 ons. Tinggal kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Makasih. Selamat ya, Abdul. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas kelompok. yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Aduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Hah? Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka nggak ngerti kalau belajar online. Oh gitu. Tapi, sejak pakai ruang guru, jadi lebih ngerti deh. Oh gitu. Selamat untuk kalian semua karena kalian semua mendapatkan nilai 100. Dan yang paling penting, selalu jujur dalam mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Iya, Pak. Semangat belajar ya, teman-teman. Jaga kesehatan ya. Nah, jadi maksud dari video tersebut berpesan bahwa kita harus selalu jujur dalam mengerjakan tugas. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kakak akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu tuliskan satu akhlak terpuji yang kamu lakukan hari ini. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.